ceritakan awalnya kan? saya membuat sebuah lagu bersama teman saya Bah Togar. Saya bikin lagu namanya adalah kepedulian terhadap Palestina, Song for Palestine, yang di dalamnya ada 10 musisi gitaris, 10 musisi vokalis disatukan jadi 20, dan versi Inggrisnya 10 musisi vokalis yang berbeda dan 10 musisi basis yang berbeda pula gitu. Jadi totalnya ada 40 musisi yang hadir di dalam dua lagu tersebut. Itu lagunya kepedulian terhadap Palestina. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Kembali di Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Masalah. Hari ini kita kehadiran rekan-rekan musisi Bandung. Betul. Ya, luar biasa. Bisa saya perkenalkan atau memperkenalkan diri? Mangga. Oke, nama saya Yan dari komunitas Kibar, yaitu Keyboardist Bandung Raya dan Kesenian. Jadi menghimpun beberapa profesi dari musisi dan singer. Itu. Kibar. Ya, Kibar. Saya Hendrawan Roy dari komunitas Moby Dick Community, yaitu mengumpulkan banyak sekali musisi-musisi Bandung yang terlibat di dalam event-event dari awal musik event-event promo dan event-event yang memang charity kayak gitu. Moby Dick. Moby Dick Community. Ini Akang kayaknya familiar, banyak juga alat peraga. Mangga Akang? Ya, perkenalkan saya Feby Resdian. Saya musisi, penyanyi. Alhamdulillah sudah ngeluarin beberapa single religi bareng Kang Roy. Oh, saya. Ya, bareng. Terus insya Allah saya juga lagi nyalek. Ya, untuk 2024 ini. Dapil mana? Dapil 1 Kota Bandung. Dari Partai Perindo. Aduh, hatur nuhun nih akang-akang di tengah sami-sami kesibukannya yang luar biasa, menyempatkan hadir untuk kita ya di sini santai berdialog antar musisi. Saya mengawali mungkin ke Kang Yan dulu. Kang, apa sih kegiatan yang sekarang sedang dilakukan di tengah-tengah kesibukan musisi saat ini? Ya, alhamdulillah kalau job sekarang ya ada aja gitu. Cuman waktu pas kita musisi terpuruk ya pada saat pandemi, ada yang jual gitar, ada yang jual apapun sampai untuk makan pun sangat susah. Nah, mungkin dengan adanya podcast seperti ini nanti akan sampai ke calon pimpinan kita Pak Ganjar, Pak Mahfud, agar lebih memperhatikan kami para musisi untuk tetap eksis. Karena apa? Karena jarang lah sekarang tuh kita diberi kemampuan oleh Allah untuk memainkan musik, untuk bisa bersuara indah, untuk bisa memainkan harmoni-harmoni yang sangat bagus. Itu adalah anugerah dari Allah. Tidak semua orang bisa, tidak semua orang mendapat anugerah tersebut. Maka dengan itu harapan kedepannya mungkin lebih memperhatikan kami para musisi. Adapun untuk tadi sebagai pertanyaannya, musisi atau saya sendiri kegiatannya tetap ngamen. Alhamdulillah dari wedding, gathering segala macam itu ini ya tiap minggu adalah slot beberapa misalnya 3 atau 4 acara gitu. Sekarang alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan lagi kami ini nanti dilibatkan juga dalam acara acara semuanya aja. Acara di sini ya. Untuk tim pemenangan Ganjar, karena satu kebanggaan sendiri kalau kami diakui bahwa itu isi di sini. Hayu, insya Allah lah itu. Partisipasi dari musisi. Betul ya untuk acara-acara di tim pemenangan Ganjar. Mantap. Mungkin gitu. Ya. Artinya memang musisi itu tidak pernah mati secara kreativitas. Betul ya. Luar biasa. Kang Roy. Ya. Nih luar biasa Kang Roy. Peduli sampai Palestina. Halus dong. Mengumpulkan dulu ada cerita 10 gitaris, basis, betul. vokalis. Jadi waktu itu awalnya saya membuat sebuah lagu bersama teman saya Bah Togar.
Saya bikin lagu namanya adalah kepedulian terhadap Palestina, Song for Palestine, yang di dalamnya ada 10 musisi gitaris, 10 musisi vokalis disatukan jadi 20. Dan versi Inggrisnya 10 musisi vokalis yang berbeda dan 10 musisi basis yang berbeda pula gitu. Jadi totalnya ada 40 musisi yang hadir di dalam dua lagu tersebut. Itu lagunya kepedulian terhadap Palestina, dan alhamdulillah kami mempunyai event kami yang membidik community itu ada 2 memang. Community event yang profit dan non profit. Ya ampun, untuk charity memang kita bergerak di dalam untuk kepedulian, jadi non profit, dan memang kita harus musisi ini mau memperlihatkan, musisi Bandung ini memperlihatkan bahwa kita pun peduli terhadap Palestina, terhadap kebebasan Palestina, kemerdekaan Palestina yang memang di dalam undang-undang dalam pembukaan adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Mobilik Community ini memang banyak sekali komunitas musik-musik yang harus memang diperhatikan. Yang tadi Pak Yanyan bilang bahwa musisi ini lagi terpuruk. Musisi ini terus terang aja, satu sisi ada yang punya job, ada yang tidak punya job, ada yang mempunyai kegiatan yang di lainnya atau mempunyai talent yang lainnya. Adapun yang tidak, hanya musik saja. Nah ini kepedulian kita ini atau kepedulian pemerintah atau siapapun lah ya, ini harus diperhatikan juga gitu. Karena memang mereka ini memang menyuarakan kan zaman dulu tidak ada musiknya, ada syair itu lebih dahsyat. Kalau di dalam Al-Quran itu namanya waswaro. Waswaro itu syair-syair yang memang dahsyat gitu. Sampai diabadikan di dalam Al-Quran karena saking syair ini sangat dalam sekali menyentuh perasaan manusia ya. Kalau tanpa syair pun tidak akan bisa menyentuh hati manusia. Tapi ini musisi akan menyentuh nih. Menyentuh semua kalangan atau para penguasa ya. Mudah-mudahan ada kepedulian terhadap seniman, terutama ya budayawan, seniman yang memang tidak mempunyai gaji setiap bulannya gitu. Nggak ada ya? Itu mungkin harapan saya. Betul. Seniman itu nggak ada gajinya ya? Nggak ada. Kalau ada job ya ada uang gitu. Kalau tidak ada job, bahkan sekarang kondisinya terpuruk ya. Maksudnya kafe-kafe sekarang ini musisi hanya pengusaha hanya menyiapkan koropak lah, istilahnya apa sih koropak bahasa Indonesia? Enceleng. Tidak dibayar, cuma dikasih makan saja, masuk. Kita tidak mendapatkan apa-apa, kasihan juga. Keluarganya menunggu di rumah gitu. Sampai tadi bilang menggadaikan gitarnya sampai mau makan kan gitu. Apakah ada kepedulian gitu? Itu kan sama juga gitu. Maksudnya warga negara Indonesia juga. Nah, kayaknya ini jadi catatan dan rekomendasi penting untuk diperjuangkan oleh Akang nih sebagai salah satu orang yang sedang melakukan perjuangan ikhtiar untuk di kursi parlemen nanti. Nah, kira-kira gimana nih Kang gagasan tadi yang kemudian nanti menjadi inspirasi perjuangan politik Akang? Betul, gini, bagaimanapun saya basicnya dari musisi ya. Betul tadi kata Kang Hendrawan Roy bahwa miris gitu ya. Begitu dari tahun 90-an dulu itu sampai tahun 2010 mungkin kan tiap kafe itu sudah pasti ada budgetnya. Betul. Ya, begitu dia melabeli tempatnya live music, otomatis di situ ada anggaran untuk pemain musiknya. Tapi sekarang terlihat hanya menyediakan kotak untuk partisi atau sumbangan, kotak amal. Ya, kotak amal. Itu yang membuat saya juga sangat miris melihatnya gitu ya. Jadi akhirnya terutama musisi kafe ya. Jadi harusnya mungkin begini ya, dibuatkan asosiasi. Jadi kalau zaman dulu mungkin Kang Roy ya, kita mau tampil tuh kan kita ada audisi ya. Betul. Ada audisi dulu, audisi siang lolos, audisi malam baru bisa tampil. Tapi dulu harganya bagus. Betul. Ya. Maksudnya gini, tahun 2000 harga 1 juta, sekarang 2023 harga 500. Benar nggak? Itu bukannya naik malah turun. Nah, bayangkan tuh. Harga emas dulu 24.000, sekarang udah 500 tapi tetap makin tuh. Tapi diakibatkan apa? Mungkin gini, karena Bandung itu kan gudangnya musisi. Ya, banyak musisi, banyak yang mau, tapi akhirnya kalau pemilik kafe kan mau-mau aja.
Banyak yang manggung dibayar murah, tidak dibayar kan asal tempatnya diisi. Nah, maksud saya tuh dengan ada asosiasi, pemilik kafe itu tidak boleh menampilkan band yang belum tergabung dalam asosiasi tersebut. Nanti si asosiasi ini adalah yang audisi lah. Jadi distandarkan, misalnya kafe ini standarnya harus seperti ini, yang fasilitas hotel harus seperti ini. Kalau ada seperti itu, jadi kan kadang gini, ada musisi yang baru nyoba-nyoba ya. Betul. Ya kan, baru nyoba lah, punya berapa lagu tampil. Bandingkan dengan yang sudah profesional, sudah latihan, sudah berjuang, dikalahkan dengan yang seperti itu. Nah, karena apa ya? Itu liar, maaf ya, mungkin bahasanya liar kan. Pemilik kafe atau padahal ya, kenapa harus menyediakan kotak di tiap minuman makanan kan ada HPP-nya. Ya kan? Dia menjual itu kan berarti ada biaya promonya, ada biaya musinya, tapi kan karena si musisi ini tidak ada yang mewadahi, ya udah yang penting mah ada yang mau tampil, tidak dibayar. Nah itu mungkin yang harus diperhatikan adalah itu ya, ada seperti yang koperasinya. Tapi koperasi itu bukan hanya koperasi yang seperti umumnya, mungkin di situ bisa dijadikan juga mengeluarkan apa ya, sertifikasi lah ya. Band-band nanti gabung ke sana, musisi-musisi gabung ke sana, lalu nanti si koperasi ini mungkin bisa bekerja sama dengan kafe ya. Nanti kan ada punishment-nya kalau kafe sembarangan menampilkan band tanpa dari sini. Nah itu mungkin ada perwalnya nanti ya dibuatkan. Kalau memang mudah-mudahan saya jadi, itu memang jadi salah satu pemikiran PR ya. Betul, PR, karena musisi kafe itu kan banyak. Betul. Ya, masa depannya bagaimana gitu kan. Terus Kan, musisi wedding juga gitu. Ya boleh saya tambahkan ya. Silakan. Karena begini, musisi sekarang ini tak ubahnya seperti mempunyai dua pekerjaan. Pekerjaan pertama dia sebagai musisi, kedua sebagai marketing. Iya. Ya kan? Beberapa outlet saya datangi, tapi saya tidak mau sebutkan outletnya mana-mana. Dia harus ada tamu yang banyak, minimal sekian. Dari tamu Anda harus akan mendapatkan sekian fee-nya. Dari jumlahnya sekian, Anda mendapatkan sekian persen. Itu. Terus kalau misalkan kita tidak ada tamu datang, terus kita pas dikasih job pada saat misalkan kondisinya cuacanya tidak baik, hujan atau tamu tidak hadir, kita tidak mendapatkan apa-apa. Gitu. Nah itu gitu permasalahannya. Memang tadi sampaikan bagus. Jadi musisi itu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya pengusaha aja yang harus sang penguasa saja gitu, atau pemerintah yang harus membuat aturan. Gitu. Nah itu aturan itu yang harus dibuat. Jadi bisa survive kita. Padahal musisi itu sebagai ujung tombak. Coba begini, orang mau datang ke resto itu kan lihat, oh bandnya bagus nih, bandnya itu. Padahal kan yang dilihat itu kan bukan makanannya, kadang-kadang kan yang dilihat adalah yang isinya, yang isi. Kalau dulu kan, oh hari ini rock, Selasanya apa kan dulu seperti itu ya. Berarti mau nonton rock hari Selasa, mau nonton jazz hari Rabu. Kalau dulu terkonsep. Dan makanya tamunya juga ada. Tiap hari Senin itu tamunya pasti tamu ini. Dan itu tidak berpengaruh ke berpengaruh ke omset kan. Tapi kalau sekarang yang sembarangan itu, jadi akhirnya kan tamu juga milih datang ke sini sama, datang ke sana sama. Nah itu nggak ada bedanya lah. Nggak ada bedanya. Baik, jadi kondisi ini fakta yang ada di lapangan ya kan. Betul. Tentu menjadi PR besar untuk ke depan menjadi sebuah pencapaian regulasi baru. Dan tentunya ya kita harus tidak salah menunjuk orang. Kalau wilayah misalnya ini masuk ke legislatif, ya cari orang yang punya kesepahaman. Kesepahaman itu. Kalau di sini nanti Akang punya itu, ya kita sama-sama dorong. Ini Kang Febi untuk masuk di ranah itu. Karena perjuangan politik tidak bisa dititipkan dan diselesaikan di ruang podcast, di kafe, nggak bisa, nggak cukup di situ. Tapi harus didorong ke siapa kemudian nanti yang menjadi decision maker itu. Ujung-ujungnya ya perjuangan politik lewat partai yang partisipasinya nanti di tanggal 14 Februari 2024. Jadi rekan-rekan semua kami himbau tanggal 14 Februari 2024 untuk sama-sama datang ke TPS untuk memberikan partisipasi suaranya, dan jangan lupa kalau presiden sudah pasti nomor 3 ya. Pak Ganjar dan Pak Ganjar, Pak Mahfud. Dan yang pasti jangan golput. Suara kita jadi bisa ini ya nggak jelas. Jangan golput. Siapapun pilihannya,
tergantung hati nurani, tapi jangan golput juga. Betul, iya. Saya ingin merangkum menjadi closing statement. Jadi masing-masing menyampaikan pesan dan harapan kepada Pak Ganjar, Pak Mahfud, atau kepada rakyat Indonesia tentang kondisi yang ada. Enggak? Dimulai dari Kang Yanyan. Terima kasih. Saya tetap berjuang, insya Allah dengan hati nurani saya untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan alhamdulillah udah dibikin lagu sama Kang Epo yang bikin lirik, saya yang bikin musik, aransemen dan segala macamnya. Bolehlah dipakai nanti untuk kampanye. Insya Allah juga akan ada TikToknya, gerakannya biar sekarang kan viral. Ya. Kayak sekarang. Gitulah kita ayat kira gitu ta. Nah insya Allah ke depan insya Allah mungkin beberapa hari lagi lah gitu ya kita akan launchingnya itu untuk lagu tersebut. Itu yang salah satu yang saya lakukan untuk kemenangan ini. Kemudian harapannya juga tetap yang saya sampaikan tadi bahwa perhatikanlah kami para musisi, baik dari kesejahteraannya ataupun penghasilannya. Mudah-mudahan dengan ridho Allah, Pak Ganjar dan Pak Mahfud menjadi Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Amin. Kang Roy? Ini lebih maksudnya lebih haru juga saya nih. Saya sampaikan. Saya membentuk sebuah koperasi. Awalnya semangat semuanya. Musisi-musisi dari 100 orang itu semangat. Pada saat sudah anggaran dasar, anggaran rumah tangga sudah dibuat dan kesepakatan, tiba-tiba simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, mereka bukan tidak mau. Gitu. Kemungkinan kebanyakan, dengan uang sedikit saja, kalau menurut saya, tapi menurut mereka besar, gitu. Nah ini jadi masalah gitu. Saya ingin membangun sebuah koperasi musisi, tetapi memang ada kendala-kendala gitu. Mohon gitu ya. Supportnya dari pemerintah, gitu. Bagaimana nih caranya nih? Gitu. Padahal tinggal satu langkah lagi menuju badan hukum. Gitu. Itu, jadi hanya sedikit saja gitu. Simpanan pokoknya belum nyampe gitu, dan itu harus ada bukti dulu ya. Simpanan pokok simpanannya harus jalan dulu dan masuk ke badan hukum. Mereka belum menyetorkan. Saya juga maklum gitu. Kondisi mungkin lah gitu. Itu mungkin yang saya sampaikan. Jadi dalam segi apapun ide segala macam gitu, kalau memang kita powernya nggak ada, dari mulai segi finansialnya pun tidak ada, dari kekuatannya, pemikirannya juga belum, terus dari kekuasaan juga nih, ini yang harus jadi permasalahan nih. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Siap. Ya. Lanjut Kang. Kalau saya ya sama dengan teman-teman yang lain, berharap pemerintah ataupun nanti Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa memperhatikan musisi-musisi di Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Musisi itu sangat banyak yang menggantungkan kehidupannya dari hobinya tersebut, dari kemampuan bermusiknya. Saya harap dengan tas-tas Pak Ganjar, ya musisi bisa sangat diperhatikan. Itu saja. Wah, ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah catatan penting yang bisa direnungi, diresapi, dan ditindaklanjuti oleh Bapak calon presiden dan calon wakil presiden kita, Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud. Dan kami titipkan semangat, support doa selalu untuk Bapak berdua, dan kita gelorakan yel-yel kemenangan untuk Pak Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud! Menang, menang, menang. Terima kasih. Saya Saiful Ramadan. Terima kasih Kang Yanyan. Sama-sama. Kang Roy. Ya. Kang Feby. Selamat menjalankan aktivitasnya. Sehat selalu. Amin. Dan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.